Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi kita di hari weekend ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang Kau anugerahkan. Kembali kami akan memulai melandasinya dengan firman-Mu. Buka hati kami ya Roh Kudus, tuntun dan terangilah agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ulangan 8 ayat 2 bagian A dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, saudara, tema kita adalah Tuhan biarkan kita lapar. Nah, apa reaksi saudara ketika sedang menghadapi rasa lapar dan ketika belum mendapatkan makanan? Umumnya orang pasti akan berkeluh kesah, gelisah, ngedumel, dan marah-marah. Nah, reaksi itu pula lah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan sementara melakukan perjalanan di padang gurun. Mereka mengalami kelaparan. Dan kemudian mereka mulai mengeluh, bersungut-sungut dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Dalam Keluaran 16, 2 dan 3. Dengan kata lain mereka mau berkata, lebih baik kami mati di Mesir namun dengan perut kenyang karena makan daging di kuali dan makan roti, daripada kami harus mati kelaparan di padang gurun ini. Itulah yang mereka sampaikan. Nah, namun saudara, yang menariknya dikatakan dalam nas ini adalah Tuhan justru membiarkan mereka lapar. Nah, apa kiranya maksud Tuhan membiarkan bangsa Israel ini lapar? Ternyata Tuhan punya maksud dan rencana. Pertama adalah hendak merendahkan hati umatnya, agar supaya mereka sadar kalau mereka ada hanya karena anugerah Tuhan. Karena selama ini di Mesir, beratus-ratus tahun mereka ada di sana, mereka sudah punya pola berpikir yang berbeda. Mereka pikir bahwa hidup ini adalah kekuatan dan kehebatan mereka. Dan mereka harus sadar dan tahu bahwa sekalipun mereka ada di Mesir, Tuhan pun memelihara. Dan Tuhan pun yang menjaga mereka. Itulah sebabnya Tuhan mau merendahkan hati mereka, supaya tahu hidup mereka ada karena anugerah Tuhan. Yang kedua adalah mau mengajar mereka untuk dapat hidup beriman. Artinya percaya sekalipun tidak melihat bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, perhatikan saudara, bahwa mereka biasa menerima sesuatu yang terlihat, sesuatu yang ada, sehingga kalau tidak ada mereka marah, mereka berontak. Tapi justru Tuhan mau membawa mereka untuk melihat sesuatu yang tidak mereka bisa lihat. Itulah sebabnya Tuhan mengajar mereka untuk percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang Tuhan nyatakan dengan menurunkan roti mana dari sorga, dari langit. Dikatakan bahwa Tuhan memberi mereka makan mana yang tidak mereka kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyang mereka. Artinya ini peristiwa yang pertama kali dan mereka lah orang yang spesial Tuhan anugerahkan. Ya, mana yang sungguh-sungguh membuat mereka bisa menikmati berkat makan minum yang ada. Nah, saudara, itu sungguhnya yang Tuhan nyatakan. Yang ketiga, ya, supaya mereka sadar bahwa hidup ini bukan hanya untuk makanan jasmani yang akan membinasakan, melainkan untuk makanan rohani yang kekal. Ya, ini firman Tuhan yang dapat mengajar dan menuntun mereka kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kekal, bukan yang fana. Dan yang keempat, pada akhirnya mereka dapat hidup bersyukur, dapat hidup menerima segala keadaan apapun, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh Tuhan. Bagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 18, kata Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Maka bagaimana dengan kita, dengan saudara saat ini? Adakah saudara sedang di tengah kondisi-kondisi seperti ini? Mungkin saudara tidak lapar secara jasmani, tapi lapar dalam hal rohani. Dibiarkan lapar dengan berbagai masalah yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Jika iya, maka mari bersyukurlah dan belajarlah dari kisah perjalanan kerohanian dan iman umat Israel. Tetapi juga pengalaman saudara sendiri yang kita sudah alami sebelumnya. Coba kita mengevaluasi hidup kita. Kira-kira 10 tahun yang lalu dengan hidup kita sampai dengan saat ini. Adakah hidup kita kelaparan terus? Adakah hidup kita ditelantarkan terus? Dan tidak ada kepuasan, tidak ada jalan keluar? Tentu tidak. Tuhan sudah menolong kita melewati masalah 10 tahun yang pada waktu itu mungkin berat. Tapi akhirnya kita bisa melewati dan ada sampai hari ini. Dan bukan berarti masalah selesai, bukan? Artinya memang itulah yang harus kita perjuangkan. Maka kalau kita ada dalam segala keadaan seperti itu, mari bersyukurlah, percayalah, dan mari kita taat penuh kepadanya. Mengapa? Karena yang pertama, itu berarti Tuhan sedang mau lebih lagi merendahkan hati kita. Berarti masih ada, belum sesuatu yang betul-betul tulus kita lepaskan, belum betul-betul sesuatu tulus kita letakkan dan tinggalkan. Tuhan mau membuat kita 0, 0, hanya untuk Dia. Yang kedua, mari kita percaya dan bersyukur dan taat padanya. Karena Tuhan sedang membuat dan membentuk kita semakin lebih percaya. Semakin bergantung dan mengandalkan Dia. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada diri kita sendiri. Apalagi kepada keadaan-keadaan di luar kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan sedang memusatkan mata iman kita untuk fokus dan tertuju hanya kepadanya. Kepada tujuannya. Bukan kepada dunia ini. Karena hidup ini bukan dari roti saja. Tapi dari perkataan Allah. Arti firman Tuhan itulah yang akan membawa kita sampai kepada kekekalan. Dan yang keempat, Tuhan justru sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan ingin memakai kita, maka itu sebabnya Dia mau membentuk kita, menguji kita, memurnikan kita menjadi pribadi-pribadi yang siap kelak ketika kita mendapatkan tanggung jawab yang baru. Itu sungguh-sungguh Dia lakukan. Karena pada akhirnya bangsa ini akan masuk ke Kanaan. Dan mereka akan menerima berkat-berkat. Dikatakan bangsa Kanaan, tanah perjanjian adalah begitu kaya. Susu, madu, dan berbagai berkat ada di sana. Supaya jangan mereka lupa. Itu sebabnya ayat 2 katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Jangan lupakan Tuhan. Karena itu mari kita percaya kalau kita pada akhirnya mendapat atau mengalami kelaparan secara rohani, maka biarkanlah kita sungguh-sungguh ada di dalamnya dengan sikap dan respon yang benar sebagaimana firman Tuhan sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk tetap percaya dalam segala keadaan. Bahkan di tengah kelaparan akan segala sesuatu yang belum terjawab, belum terpuaskan terhadap masalah-masalah hidup kami. Biarlah kami tetap setia untuk senantiasa bersyukur, percaya dan taat penuh dalam melakukan apa yang Kau kehendaki. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berweekend, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.